Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muqarrabin hurrin muazzalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi, dialah Allah yang telah memberikan Anda sekalian kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan itu Anda sekalian dapat melaksanakan segala aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini. Seraya kita bermohon, mudah-mudahan aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini membawa keberkahan, keredoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Allah berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Surat Qaf ayat 9. Dari firman Allah tersebut, dalam konten kali ini, Al-Fakhir akan membahas secara tuntas perihal air hujan menurut pandangan Islam. Manfaatnya ada 5 dan apakah bisa untuk mengobati suatu penyakit. Simak kontennya, jangan di-skip agar kita tidak gagal paham. Dan Al-Fakhir Buya Helmi mengetuk sekali lagi berulang kali dengan kerendahan hati, keikhlasan sahabat-sahabat Buya Helmi untuk selalu mendukung channel Buya Helmi dengan memberikan motivasi kepada Buya Helmi berupa subscribe, like, serta share. Dan alhamdulillah Al-Fakhir Buya Helmi mengucapkan terima kasih atas yang sudah memberikan motivasi tersebut. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk jatuh hingga tiba di daratan. Dalam Islam, jika ditelaah lebih jauh, hujan merupakan karunia dan hikmah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali hujan yang turun dari langit merupakan hujan yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, terutama untuk para petani yang berbulan-bulan sebelumnya merasa kesulitan air dan mengalami kekeringan. Namun, sebagian orang ketika hujan datang akan mengeluh karena menghalangi pekerjaan di luar rumah, disaring dari berbagai sumber. Berikut ini hikmah yang tersembunyi dan manfaat hujan dalam pandangan Islam dan apakah bisa mengobati suatu penyakit. Yang pertama, hujan adalah berkah. Dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah dari Allah. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam kitab suci Al-Quran, yaitu ayat yang berbunyi, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dari ayat di atas, kita mengetahui bahwa Allah menurunkan hujan sebagai rahmat-Nya sesuai dengan kebutuhan seluruh makhluknya. Tidak merasa bersyukur, orang yang selalu mengeluh akan turunnya hujan. Yang kedua, manfaat dalam
versi Islam, pandangan Islam tentang turunnya hujan, yang kedua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu cukup bagi makhluk. Hujan turun sebagai bentuk dari keseimbangan alam yang Allah ciptakan. Dengan turunnya hujan, air di bumi akan terpenuhi bagi seluruh makhluknya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Adapun manfaat yang ketiga menurut versi Islam, pandangan Islam, dunia diciptakan penuh keseimbangan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang ketika hujan terjadi banjir atau bencana alam, bisa dipastikan bahwa itu adalah hasil dari kerusakan yang dilakukan manusia itu sendiri. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua di mana. Adapun yang keempat, sebagai alat bersuci hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 11. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Adapun yang terakhir, yang kelima, sebagai pengingat bagi manusia. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu khawatir pada saat muncul mendung, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan yang dinukilkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jika Rasulullah melihat mendung atau angin, maka raut wajahnya pun berbeda. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika orang-orang melihat mendung atau angin, mereka begitu gembira, mereka mengharap-harap agar hujan segera turun. Namun berbeda halnya dengan engkau ya Rasulullah. Jika melihat mendung, melihat wajahmu menunjukkan tanda tidak suka. Rasulullah pun menjawab. Beliau bersabda, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman? Siapa tahu ini adalah azab yang Allah turunkan. Dan pernah suatu kaum diberi azab oleh Allah dengan datangnya angin. Setelah itu, kaum tersebut yaitu kaum Ad, ketika melihat azab, mereka mengatakan, ini adalah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Itulah 5 manfaat menurut pandangan Islam
perihal air hujan yang mana Allah turunkan di dalamnya penuh keberkahan untuk kehidupan makhluk di dunia ini termasuk manusia. Timbul suatu pertanyaan, apakah air hujan yang Allah berkahi tersebut dapat menyembuhkan suatu penyakit? Apakah itu penyakit medis maupun penyakit non-medis? Apa dalilnya kalau itu bisa untuk pengobatan medis dan non-medis? Dalam hal ini, non-medis, penyakit yang dibikin oleh dukun-dukun santet atau jin-jin laknatullah alaih, dan apakah itu pernah dilakukan pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Buya Helmi, dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Idza yukassikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijzas syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam." Yang artinya, Allah berfirman, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu agar teguh berdiri. Firman Allah tersebut merupakan suatu kiasan, suatu himbauan, suatu informasi yang sangat menarik, di mana Allah berfirman air hujan itu untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan serta memperteguh telapak kakimu teguh berdiri. Dalam hal ini, kesehatan dan gangguan syaitan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sangat jelas firman Allah tersebut bahwa air hujan bisa dijadikan sebagai obat. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadikan air hujan sebagai obat. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Salah satu sahabat Nabi yang memanfaatkan air hujan untuk keperluan kesehatan adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sekali lagi, Sayyidina Ali memanfaatkan air hujan untuk keperluan kesehatan. Ia memang menjadi pintu bagi ilmu pengetahuan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana Madinatun ilmu." Saya adalah kotanya ilmu. Wa aliyu babuha. Dan Ali sebagai pintu kota tersebut. Maknanya pintu ilmu sebelum masuk ke dalam kota tersebut. Betapa tidak banyak ulama Islam yang mengambil riwayat ilmiah dari sahabat yang satu ini. Tidak terkecuali dalam bidang pengobatan. Sahabat Ali pernah memberikan solusi bagi kesehatan seorang sahabat laki-laki yang sudah berumah tangga dan mengalami penyakit kronis. Ia memberikan saran obat untuk kesehatan sang suami dengan bantuan istrinya, sahabat itu, agar sembuh dari penyakit.
Sahabat Sayyidina Ali tersebut membagi resep pengobatan menggunakan wasilah pertolongan berupa komponen mahar dari suami yang sedang sakit tersebut. Uniknya, sahabat Sayyidina Ali menggunakan wasilah campuran obat yang disarankan berupa air hujan. Dalam tafsir Al-Qurtubi yang membahas tentang mahar di surat An-Nisa ayat 4 diriwayatkan, jika salah seorang di antaramu mengalami penyakit, lalu ia meminta 1 dirham dari maharnya kepada istrinya, kemudian membelikannya madu, lalu ia meminumnya dengan air hujan, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan yang kenikmatan lagi baik akibatnya, serta air yang berkah untuknya. Sahabat Buya Helmi, perlu sahabat Buya Helmi ketahui bahwa seseorang yang mengalami sakit harus diobati dengan mahar. Untuk apa? Tanda dia bersyukur kepada orang yang mengobatinya. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Sangat jelas manfaat air hujan dan apakah bisa untuk mengobati suatu penyakit. Hal ini sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia mengobati suatu penyakit sahabatnya yang sangat kronis. Untuk daripada itu, sahabat Buya Helmi, yuk mari kita manfaatkan kenikmatan air hujan, keberkahan air hujan yang Allah berikan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Buya Helmi, semoga bermanfaat konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.